Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Alimadina dari kelas 11 IPS 3. Alamat rumah saya di Jalan Semeru Gang 5, Blok H nomor 13, Jember, Jawa Timur. Salam kangen untuk SMA tercinta saya, SMA IT Ihsanul Fikri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Kerajaan Medang Kamulan. Topik yang akan saya bahas meliputi kehidupan politik, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan budaya, dan keruntuhan Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan adalah kerajaan yang diperintah oleh dinasti baru, yaitu dinasti Isyana. Dinasti Isyana memerintah Kerajaan Medang Kamulan selama 1 abad dari tahun 929. Kita memasuki kehidupan politik Kerajaan Medang Kamulan. Terdapat beberapa raja yang memerintah di kerajaan ini. Yang pertama adalah Empu Sindok. Empu Sindok merupakan raja pertama dari Kerajaan Medang Kamulan. Ia memerintah selama 20 tahun. Empu Sindok memerintah dengan adil dan bijaksana. Untuk kemakmuran rakyatnya, ia membangun bendungan atau tanggul untuk perairan. Kehidupan beragama berjalan dengan baik. Jadi meskipun Empu Sindok itu beragama Hindu, ia tetap memperhatikan usaha pengubahan kitab Buddha Mahayana menjadi kitab Sanghyang Kumahayanikan. Raja kedua Kerajaan Medang Kamulan adalah Dharmawangsa Teguh. Ia adalah cucu dari Empu Sindok. Selama memerintah, ia berusaha mematahkan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 1003, Kerajaan Medang Kamulan di bawah perintah Raja Dharmawangsa Teguh melakukan serangan terhadap Kerajaan Sriwijaya. Namun ternyata serangan tersebut mengalami kegagalan, dan juga Raja Dharmawangsa Teguh gugur dalam peristiwa tersebut, sehingga Kerajaan Medang Kamulan mengalami kehancuran. Selanjutnya adalah raja ketiga sekaligus raja terakhir Kerajaan Medang Kamulan, yaitu Raja Erlangga. Erlangga adalah putra dari Raja Udayana dan Mahendarata. Ia dinikahkan dengan putri Dharmawangsa Teguh. Saat pesta pernikahannya terjadi pralaya Medang. Namun Erlangga berhasil melarikan diri ke hutan bersama pengikut setianya yaitu Narotama. Akhirnya pada tahun 1019 Erlangga kembali ke Medang Kamulan dan berhasil memulihkan kewibawaan Kerajaan Medang Kamulan. Ia juga berhasil menaklukkan raja-raja yang sebelumnya jadi vasal pemerintahan Dharmawangsa Teguh, seperti Raja Bisa Prabawa berhasil ditaklukkan pada tahun 1029, Raja Wijayawarman ditaklukkan pada tahun 1030, Raja Adama Panuda ditaklukkan pada tahun 1035. Erlangga juga memindah pusat pemerintahan Kerajaan Medang Kamulan ke Kahuripan. Guna memperbaiki kesejahteraan rakyat, Raja Erlangga melakukan tindakan seperti berikut. 1. Memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh yang letaknya di muara Sungai Brantas. 2. Membangun waduk Waringin Sapta untuk mencegah banjir. 3. Membangun jalan yang menghubungkan daerah pesisir dengan pusat kerajaan. Keberhasilan Raja Erlangga tampak dari perhatiannya terhadap para Brahmana yang menggemblengnya selama pengembaraan di hutan. Ia mendirikan bangunan suci untuk kaum Brahmana di Pucangan. Menjelang akhir hayatnya, Raja Erlangga memutuskan mundur dari pemerintahan dan menjadi petapa dengan sebutan Resi Gentayu. Raja Erlangga meninggal pada tahun 1049. Kita memasuki kehidupan sosial Kerajaan Medang Kamulan. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Medang Kamulan sudah cukup teratur. Struktur sosial masyarakat dibedakan berdasarkan pembagian kasta. Seperti tadi ada kaum Brahmana. Kemudian masyarakat hidup berdampingan secara damai walaupun mereka berbeda agama. Jadi ada agama Hindu dan ada agama Buddha. Selanjutnya kita memasuki kehidupan ekonomi Kerajaan Medang Kamulan. Ini ada 3 bagian. Yang pertama pada masa Empu Sindok. Pada masa Empu Sindok terjadi pemindahan pusat kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Empu Sindok juga mendirikan pusat kerajaan di tepi Sungai Brantas dengan tujuan daerah itu mendirikan pusat pelayaran dari perdagangan di Jawa Timur. Akhirnya pada masa pemerintahan Dharmawangsa Teguh sudah terjadi aktivitas pelayaran dan perdagangan. Pada saat itu, Kerajaan Medang Kamulan telah menjadi pusat pelayaran dan perdagangan di Indonesia Timur. Namun karena serangan Kerajaan Wurawuri
atas perintah Kerajaan Sriwijaya, segala aktivitas dan kegiatan perekonomian Kerajaan Medan Kamulan mengalami kehancuran. Akhirnya, pada masa Raja Erlangga berhasil membangun kembali perekonomian di Kerajaan Medan Kamulan. Dalam prasasti Klagen, Raja Erlangga merintahkan pembuatan tanggul di tepi Sungai Berantas. Tujuannya agar kapal dapat berlayar menyusuri Sungai Berantas sampai ke pusat pemerintahan. Selanjutnya adalah kehidupan budaya Kerajaan Medan Kamulan. Kebudayaan Kerajaan Medan Kamulan sudah sangat maju. Hal ini ditunjukkan oleh prasasti yang ditemukan di daerah Negil menyatakan bahwa Empu Sindok memerintahkan pembuatan sebuah candi untuk pemakaman ayah dari permaisurinya. Kemudian prasasti Empu Sindok yang ada di dekat Nganjuk yang berangkat tahun 939 menyatakan bahwa Raja Empu Sindok memerintahkan pembuatan sebuah candi yang bernama Jayamarta dan Jayastambo di desa Anyok Ladang. Peninggalan candi lainnya yaitu di kompleks Candi Belahan di lereng Gunung Pelangguhan. Candi ini merupakan tempat perabuan jenazah Erlangga. Selain prasasti, Kerajaan Medan Kamulan juga menghasilkan kitab-kitab terkenal, antara lain Kitab Sanghyang Kumahayanikan dan Kitab Arjunawi karya Empu Kanwa. Kitab ini menjelaskan pengalaman dan kehidupan Raja Erlangga. Dan yang terakhir, kita memasuki keruntuhan Kerajaan Medan Kamulan. Runtuhnya kerajaan ini karena pembagian kerajaan yang ada pada masa kekuasaan Raja Erlangga. Ketika Raja Erlangga berusia 50 tahun, Raja Erlangga memutuskan untuk menjadi pertapa. Pada akhirnya, pemerintahan Raja Erlangga sulit menentukan penggantinya. Hal ini karena Putri Mahkota Wijaya Tunggadewi menolak naik tahta dan memilih mengikuti jejak ayahnya menjadi mertapa. Akibat keputusan Wijaya Tunggadewi, Raja Erlangga harus menyerahkan tahta kerajaan pada salah satu dari dua orang anaknya yang lahir dari selir. Keadaan ini memicu persaingan di antara keduanya untuk memperebutkan tahta. Namun, dengan bantuan Empu Barada, Raja Erlangga membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu atau Kediri. Kerajaan Jenggala diberikan pada Garasaken, dan Kerajaan Panjalu diberikan pada Sangramawijaya. Dengan pembagian itu, maka berakhirlah Kerajaan Medan Kamulan. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan manfaat pada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.